Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Smart People, bertemu lagi dengan saya Dini dan Pak Aris Mukadi. Kita masih membicarakan Rahwana lagi karena panjang ceritanya. Saya masih mau mengulik lagi tentang Rahwana. Saya mau mencari tahu tentang Rahwana yang selalu mengejar-ngejar Dewi Widyawati atau titisannya. Wido. Oh, bukan Widyo. Kan Widyawati itu kan istrinya Sopan Sofyan. Bukan. Oh, Widyo. Iya, itu pokoknya dia selalu mengejar titisan dari Dewi Widyawati. Nah, itu dia bisa jatuh cinta banget. Itu awal pertemuannya dengan Dewi Widyawati itu gimana, Pak? Kan kita itu jarang dipentasin. Ya itu juga masih termasuk riwayatnya si Rahwana. Ya toh? Iya. Nah, itu bisa dilanjutkan saja. Tapi sebaiknya kita tidak memilih satu pakem atau satu sumber patokan cerita. Kita pakai pakem yang diistilahkan perjalanan aja, jadi pakem yang sudah banyak itu pakai itu lebih rame. Emang kalau di sebelum-sebelumnya nggak ada? Sebelum-sebelumnya apa? Sebelum pedalaman kayak Pakem Mahabharata dan Pakem Torokondo itu. Ya ada, masing-masing ada, tapi kan kebanyakan yang dibuat pentas wayang wong atau wayang kulit itu sudah memakai pakem yang Indonesia itu, pakem Nusantara yang sudah digabung pakem ini dengan pakem ini. Kan perselisihannya tidak banyak selisihnya. Mesti dicampur, jadi apa diolah. Kita lanjut aja ya. Yang kemarin kita ceritakan kan Rahwana sudah berguru dengan Subali. Kemudian Subali sudah pulang ke Sonyopringgo. Tinggal Rahwana di situ yang merasa puas diri gitu kan. Nah, kemudian Rahwana ini karena sudah menambah kesaktian, dia ini seperti memang dasarnya dia itu angkara murka, tidak bisa ada orang lain yang melebihi apa yang dilakukan dia, dan sangat besar sekali rasa iri hatinya. Nah ini terus dia ingin membuktikan bahwa dia itu orang sakti dan mengingat bahwa leluhurnya itu dikalahkan oleh dewa toh. Nah maka ini sekarang Rahwana ingin mengalahkan dewa, gitu saja gampangnya, dan ingin merebut kekuasaan dewa. Saudara-saudaranya dikasih tahu keinginannya dia. Kumbakarna ya tadinya ya nggak begitu cocok lah, tapi ya Rahwana menawarinya itu sambil mendelik gitu ya mesti agak sungkan gitu, mau. Si Sarpakenaka ya mau aja, itu dia itu karena cinta sayang sama saudara aja. Terus Wibisana memberi saran lah, sebaiknya tidak begitu karena sudah ada aturannya antara dewa dengan manusia, dengan bangsa lembut, dan itu ya sudah semua pokoknya berusaha memberitahu yang baik. Tapi Rahwana dasarnya Rahwana angkara murka, jadi sudah punya watak jahil, metakil, drengki, serai, memanas hati dan lain sebagainya. Itu dia nggak mau kalah lah, mau menangnya sendiri. Nah, akhirnya semua harus ikut, diajak Rahwana naik ke Kayangan untuk mengalahkan dewa. Nah, kemudian dia mempersiapkan pasukan banyak sekali. Nah, kebetulan niat Rahwana ini didengar sama Wisrawana, kakaknya yang lain ibu itu, putranya Wisrawa juga kan. Nah ini di kerajaan Kailasa. Nah
Nah, ini kita sebut saja Kailasa atau Lokopolo, nggak apa-apa, ini sudah pakai pakeman campuran toh. Nah, Lokopolo aja yang gampang diingat gitu. Nah, ini dengar ini niatnya kok tidak baik, kok malah lebih angkara yang dipuas-puaskan gitu kan. Nah, terus dia bikin surat mengingatkan, menyuruh abdinya, ya panglimanya perang itu sana namanya Goh Muko. Nah, itu berikan kepada si Rahwono atau si Dasamuka biar insaf lah. Biar jangan melanjutkan keangkara murkaannya, jangan muja angkara gitu loh. Nah, jangan sampai muja angkara, sampai wani lumawan atau melawan dewa. Dewa itu kan sesembahannya kita itu manusia toh. Manusia dan jin. Goh Muko datang ke Alangka menyampaikan surat dibaca, bukannya reda hati dan angkaranya malah naik. Dianggap ini menghalangi niatku, semua keinginanku kan harus terjadi, harus tercapai kan gitu tadinya mintanya. Nah, ini ada yang menghalangin begini, marah dia. Terus utusannya itu tadi penggal kepalanya Goh Muko, penggal kepalanya mental dibuang ke arah si Wisrawana gitu. Yang sini si Rahwana kemudian ditangguhkan dulu, kita perang sama dewa. Nah, ini karena ada yang menghalangi niatku. Dari dulu ini hanya perintah-perintah saya, tapi nggak mau ngerti kalau saya ini sebenarnya sudah lebih dari dia. Itu kan siapa si Wisrawana, kakaknya lain ibu. Sekarang kita pasukan yang sudah siap ini kita bawa ke Kailasa atau Lokopolo, berangkat. Nah, kepalanya Goh Muko yang dilempar itu tadi jatuh, ditemu sama Pak Patih dari Kailasa. Dia melapor, kepalanya itu masih bisa ngomong, melapor bahwa Rahwono marah dan lain sebagainya. Nah, itu setelah itu terus patenya itu lapor sama Wisrawana terus mengelus dada, wah kok tidak diterima dengan baik, saran baik, kok malah melampiaskan keangkaraannya itu kan. Nah, makanya ya sudahlah, ya apa boleh buat gitu ya. Negara kita didatangi, siapkan prajurit, kita temui dia. Nah, bener, prajurit Rahwono datang ke Kailasa bertempur dengan pasukannya Kailasa. Bertempur rame gitu sampai dengan pasukan Kailasa kalah mundur. Kemudian Wisrawana keluar ke tengah gelanggang perang sama Rahwono. Wah, hebat itu. Si Wisrawana kan juga sudah punya kesaktian sejajar dewa, dan dia juga sudah dicalonkan jadi dewa. Nah, jadi kan kesaktiannya gede-gede hampir sama. Nah, sana sudah hampir dewa itu dengan sendirinya susah matinya toh. Nah, Rahwono sendiri sudah punya Pancasona kan juga susah matinya. Dua di perang sampai ya bikin aja perang berhari-hari gitulah. Sampai saking ramenya, sampai akhirnya Wisrawana mengeluarkan senjata pamungkasnya atau Baswara, mau ditamake atau mau dipanahkan ke Rahwono. Datang dewa dihentikan manahnya,
sama Bathara Indra datang ke situ zaman Rodo Rawono dicabut oleh dewa untuk disatukan dengan para dewa, hilang dari pandangan Rahwana. Rahwana ini kehilangan musuhnya, wah dia merasa menang kan, merasa menang. Terus itu si Bathara Indra itu ya sudah, sekarang Rahwana kamu sudah menang, dan sekarang kerajaan Kailasa Lokapala ini boleh kamu miliki seisi-isinya dan segalanya. Indra naik ke angkasa. Di sini Rahwana seneng-seneng ini ya, mungkin ya diadakan pesta lah sampai dengan si Rahwana ini memerintah prajuritnya untuk memiliki harta benda yang ada di situ untuk dibawa pulang. Nah, pada waktu itu Rahwana melihat kereta Puspaka. Punya Wisrawana yang bisa terbang, ditarik kuda 8 itu bisa terbang, bisa masuk ke api, bisa masuk ke daratan, ke air dan lain sebagainya. Nah ini dimiliki sama si Rahwana gitu. Di tangan, akhirnya prajurit sama saudara-saudaranya disuruh pulang membawa hasil rampasan perang itu. Rahwana sendiri melihat gunung suci Kailasa yang bercahaya, dia penasaran, pengen tahu apa yang ada di sana. Jadi gunung suci Kailasa itu kan ditempati oleh para pendeta yang sudah suci, ditempati para dewa kadang. Nah, itu jadi pesanggerahannya Dewa Guru, pesanggerahan, jadi tempat istirahat laki-lanya gitu. Nah gitu. Ini Rahwana pengen naik ke sana. Berangkat dia seorang diri, soalnya yang lainnya suruh pulang ke Alengka, dan sebagian ada yang ditinggal di Lokapala itu untuk mengatur keadaan itu kan. Berangkat Rahwana naik ke atas Gunung Suci Kailasa. Sampai di dekat puncak gunung situ dia ketemu dilarang, jangan ke sana, di situ itu tempat larangan. Yang larang adalah Bathara Guru yang saat ini sedang ada di sini, tidak mau terganggu. Tuh, kamu jangan ke situ. Nah, Rahwana diajak ngomong begitu ini ketawa. Soalnya namanya Nandiswara itu sebenarnya dewa kan, dewa Nandiswara itu yang menjaga keselamatan. Ya itu kalau malam pakai baterai terus sini itu loh, kayak di menjaga situ, menjaga Kailasa situ. Nah ini Rahwana ketawa, soalnya si Nandiswara ini wajahnya kerah. Nah, jadi diketawain orang ada dewa kok wajahnya kerah begini gitu. Wah marah ini toh. Marah ini, kalau aku marah sampai tidak bertahan, aku merangi kamu, kamu bisa tak bunuh. Tapi kalau aku membunuh kamu, aku kena dosa oleh para dewa. Sebab belum waktunya kamu harus mati sekarang. Maka ingat-ingat saja bahwa kamu sudah mentertawakan wajahmu. Ingat nanti kerabatmu dan negaramu semua akan dihancurkan oleh orang-orang yang berwajah seperti saya ini. Tuh, ya disambung-sambung gitulah mungkin itu dulunya ya. Tuh, terus dia pergi. Rahwana udah nggak mau denger lah, denger disumpahi gitu, itu masuk kanan keluar kiri gitu lagi. Terus masih nekat dia pengen naik kok katanya larangan tempat Bathara Guru. Wah dia ingin tahu, terus mau dipotong itu anunya, puncaknya itu dimasuki 2 tangan gitu, diangkat loh, diangkat gitu,
Terus si Bathara Gurunya ini yang ada di sana lagi istirahat gitu, kok goyang gitu, dilihat kok Rahwana ada Dasamuka ini yang terus diinjek, ujungnya gunung itu diinjek pakai jempol kaki. Ket gitu, Rahwana kecepin nggak bisa keluar tangannya. Nggak bisa keluar, kesakitan teriak dia, wah gitu. Kerasnya suara itu sampai kedengaran Triloko, 3 dunia, ya toh. Nah, sampai itu membuat terkejut dewa-dewa dan sebagainya. Bathara Guru ketawa, Bathara Guru. Berarti ya Terus, wah kamu kok suaramu itu wah, sama jadi penyanyi gitu nggak karuan lah gitu. Suaramu kok kerasnya sampai Triloko itu bisa mendengar. Jadi suaramu itu sangat rawa sekali. Maka dari itu pantas kalau kamu disebut Rawana. Ini di sini ini namanya Rawana. Rawana bukan Rahwananya. Kalau Rah itu dari darah. Kalau ini Rawa, dari Rawa ini mbuh itu bahasa sana itu tidak tahu atau bahasa Jawa kuno ya nggak kenal. Pokoknya nggak ada hanya. Ya pokoknya Rawa itu apa kira-kira ya Rowo gitu ya, Rowo itu kan habis dinamakan gitu. Bathara Guru pulang ke Kahyangan, dia masih penasaran toh, sudah dilepas lagi sama Bathara Guru, gunungnya sudah balik lagi, tangannya sudah bisa lepas. Nah, terus dia masih melihat cahaya di gunung itu. Ingin tahu dia berangkat lagi, masuk di yang suka disebut Gunung Mas itu. Masuk ke situ melihat banyaknya bidadari yang sedang bersenang-senang bersama Dewi Widowati. Nah, Widowati itu kalau di sumber cerita itu anaknya seorang raja. Ada yang mengatakan anaknya seorang pendeta, ya. Nah, di situ pokoknya yang jelas itu kalau pentaskan di wayang itu biasanya lebih luas, lebih punya improvisasi pembicaraan itu kalau sendiri dia. Nah, dengan para itu Rahwana melihat itu cantik sekali. Rahwana tahu bahwa ini melebihi kecantikannya istrinya Brahma, lebih cantik daripada Dewi Ratih, istrinya Komodjoyo, melebihi Saraswati, istrinya Brahma gitu. Perasaannya si Rahwana karena cantiknya itu. Nah, pertemuan itu Rahwana jatuh cinta. Jatuh cinta ini tadi kalau umpama anaknya pendeta atau anaknya dewa pasti perang sama Rahwana pasti dikalahkan. Rahwana belum waktunya mati kan, pasti dikalahkan umpama dibuat anaknya dewa atau anaknya itu. Tapi yang jelas itu Widowati itu adalah bidadari. Widowati itu adalah Dewi Sri Sekar atau yang disebut Sri Widowati, istrinya Bathara Wisnu. Nah ini mau diambil istri oleh si Rawana, dikunjungi sampai dengan dikejar-kejar. Nah si Dewi Widowati nggak mau kan, dia sedang menunggu waktu untuk nitis ke Marsapada. Nah itu selalu itu si Dewi Sri itu ada 2 ya, Sri Yanti sama Sri Sekar itu istrinya Wisnu. Itu selalu kalau Bathara Wisnu nitis ke Marsapada, dia selalu menjadi imbangannya. Tuh. Nah
Nah ini dia sedang nunggu waktu untuk nitis ke dunia itu gitu. Tapi Rawana udah nggak peduli dengan cerita itu. Yang penting dia keinginannya harus tercapai. Nah dikejar. Dewi Widowati sampai masuk ke dalam api sesaji. Api sesaji itu kan kalau api sesaji itu mulai dari sekecil ini sedupa itu sampai segini, sampai semaron, sampai segede apapun itu kan api sesaji kan ada. Itu masuk ke situ, Widowati mati langsung. Rawana kelabakan ini, wah kelabakan gandrung sama kecewa kan. Nah, terus dia masih ingat kalau ini akan menitis ke dunia Marsyapada gitu kan. Nah itu yang diomongin ke Rawana itu. Ya diomongin Rawana atau bapaknya, umpama ada bapaknya yang ngomong. Nah pokoknya yang bersangkutan itu ngomong untuk menolak niatnya si Rawana itu toh. Batalkan. Terus akhirnya si Rawana ini keloyong sambil gandrung gitu si Rawana ya. Terus sampai dia masuk ke satu pertapaan suci itu. Nah di situ ada pendetanya yang namanya si Maruta. Nah ini sumber cerita ada yang mengatakan itu seorang raja. Tapi ada yang mengatakan lagi itu adalah dewa, ada yang mengatakan resi. Karena gunung suci Kailasa itu tempatnya orang yang suci, nah itu ya mungkin saja dinamakan resi. Masuk ke situ, ngomong, perkenalan, terus si Rawana ini bertanya, saya tadi ketemu sama wanita yang namanya Widowati. Nah ini juga bisa dikatakan toh ini untuk dialognya kalau dibuat pentas dikatakan oh ini si Widowati itu adalah Betari Sri, istrinya Bathara Wisnu. Nah dia memang ada di sini sementara untuk menunggu waktu dia harus nitis ke Marsyapada. Kan bisa diomongkan itu. Nitis di Marsyapada, nitis di mana saja. Nah pokoknya saya harus bisa menemukan itu, harus bisa menemukan Widowati. Itu dikasih tahu toh, dikasih tahu. Ini ada yang kalau untuk Kondo ada yang mengatakan ini marah dulu, ini resinya dewanya ini marah dulu mau ngalahkan Rawana, terus didengar ada suara dewa, jangan kau bunuh. Nah, itu ya kaya yang satu tadi kan, alasannya kan gitu belum waktunya. Nah ini terus dia baik gitu kan, terus ditanya itu dia bilang itu nantinya di Marsyapada itu banyak tempatnya, tinggal waktunya. Nah itu nanti akan ada di Ayodhya, di negara Ayodhya, terus ada di negara Mahespati. Nah, itu ya dua negara itu aja lah yang disampaikan lah, kecuali itu waktunya juga lama, saya juga agak lupa. Yang jelas itu Ayodhya, Mahespati, terus nantinya ada di Mandura apa. Mandura kan nitis Subhadra ceritanya nantinya. Tapi kan Subhadra belum ada, kan saya terlalu tahu kalau itu nitis di Subhadra lah, nitisnya di negara aja. Tuh. Jadi kira-kira Ayodhya, Mahespati, Mandili, terus Mandura. Tuh. Wah ini puas si Rawana, pamit keluar dari situ. Wah cuma masih gadung ini dia. Wah kalau
namanya masih nunggu waktu untuk nitis, padahal ini sudah mati. Nah, urusan mati ini pasti Dewa Yama, ya dah. Urusan mati kan Dewa Yama, rohnya kan mesti dicabut oleh Dewa Yama. Wah, datengin Dewa Yama. Tunjung Puro dilaporkan juga bahwa di Tunjung Puro itu punya putri yang bernama Citro Nglangeni. Nah, itu sangat cantik sekali, bagaikan bidadari. Permintaan syarat ya, bikin syarat permintaan mau diboyong ke Alengka asalkan Raja Rahwana atau Dasamuka itu mengadakan sesaji yang dilaksanakan oleh 1000 pendeta. Terus dia jatuh di depan Pangeran Arjuna Wijaya, jatuh di depan Arjuna Wijaya, pingsan. Gimana gitu? Tidak dapat pendeta, agak sini, potong lehernya sama si Rahwana.